reactions. Reactions that technically could happen on their own, but with the help of enzymes, they can be sped up to make processes effective for life. Let me give you a great real-life example. The enzyme lactase. Another really cool thing about enzymes is that they often end in ASE, like lactase. Many sugars, on the other hand, end in OSE, and lactose is an example of a sugar. Lactose is a disaccharide, meaning it contains two sugar molecules bound together. We don't actually digest it so well in that form. It's big. The enzyme lactase has the ability to break lactose down into smaller parts that our body can digest. And this is a lot better option than waiting for a chemical reaction with lactose to happen spontaneously. Now, with the lactase enzyme, lactose can be broken down quickly and digested. Now, there are some people that do not produce enough lactase. They can be what we call lactose intolerant, which means that if they consume foods that have lactose, such as milk, it can make them sick. They can't break the lactose down efficiently without lactase. In that example, one thing to point out, lactase, the enzyme, can break down a lot of lactose, the substrate. The lactase doesn't get used up in the reaction. It's still there. We call enzymes a catalyst because they can be used over and over and over and over in the reaction. By the way, your digestive system uses all kinds of enzymes. You have lipase, and that breaks down lipids, which are fats. You have amylase, which breaks down starch. You have protease, which breaks down proteins. So, as you can see, the digestive system is very involved with enzymes. Another thing to point out is that enzymes don't always work alone. Sometimes they get some help. Some often underappreciated but essential little helpers are called cofactors and coenzymes. They may bind to the substrate or to the active site. They help the enzyme do its job of building up or breaking down substrates into products. Now, you didn't forget our Pac-Man analogy yet, right? In the game Pac-Man, there are these ghosts. And when they touch the Pac-Man, it makes this sound. It's like... And the Pac-Man shape gets all distorted in the process. So what does this have to do with enzymes? No, there aren't ghosts around. But enzymes do have certain ideal conditions that they like. For example, an enzyme that is in your stomach would have an ideal pH that is very acidic because the environment in your stomach is very acidic. Different enzymes have different ideal pH and temperature ranges. If an environment changes out of an enzyme's ideal pH or temperature range, then something that reminds me a lot of that horrible sound I tried to make can happen. The enzyme becomes denatured. That means its shape becomes distorted. It can no longer bind to its substrate. It can no longer work correctly. It is finished. Well, that's a dramatic end to enzymes. Keep in mind that if you have an interest in this topic, many medical researchers have a large focus on enzymes. Enzymes regulate a lot of the body processes, and many diseases can involve specific enzyme production, or the lack of it. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Oke, sekarang yang versi seriusnya gitu ya. Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining
power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form an intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell and every living creature on the planet. Oke, jadi kira-kira seperti itulah pengantarnya tentang enzim ya. Jadi sudah mengerti dari video tadi? Halo? Ini masih Sudah mulai terbayang, Pak. sudah mulai terbayang. Kalau gitu kita sudah cukup ya kuliahnya berarti. Oke, kita lihat lebih detail sedikit lah tentang enzim ya. Jadi sudah ada bayangan tentang enzim tadi ya di video pertama, versi yang santainya ya, versi tidak seriusnya ya. Enzim itu kayak Pac-Man gitu ya. Dia punya active site, nah dari situ dia punya nanti aktivitas, dia punya sidekicks-nya, istilahnya tadi disebut sebagai ada yang namanya cofactor dan satu lagi ada coenzim. Nah tadi yang belum disebut adalah dia bisa punya juga musuh gitu ya, musuhnya namanya inhibitor gitu ya. Ketika ada inhibitor, nah dia seakan-akan mengalami perlambatan dalam kerjanya. Nah sekarang kita lihat, nah
lebih detail tentang enzim. Jadi enzim adalah katalis reaksi-reaksi sistem biologi. Sebagian besar enzim adalah protein, ya. Artinya apa? Ada yang enzim itu yang bukan protein, ya. Kalau Anda tanya di zaman-zaman orang tua kalian, misalkan kuliah atau sekolah dulu, pasti taunya enzim itu adalah pasti protein. Nah, ternyata sekarang ditemukan ada yang RNA tapi dia merupakan enzim, kira-kira seperti itu. Nah, karakteristik dari enzim adalah dia punya sifat yang namanya catalytic power dan yang namanya spesifisitas. Jadi catalytic power artinya kemampuan untuk mengkatalisis suatu reaksi kimia, dan yang namanya spesifisitas, ya. Ini dibentuk dari konformasi proteinnya atau enzimnya, ya. Dia punya ruang yang namanya binding site sehingga dia spesifik terhadap molekul tertentu saja. Terbentuk dari mana? Ya dari struktur protein. Struktur proteinnya terbentuk dari mana? Ingat, dari struktur primernya, dari urutan asam amino, nanti dia membentuk folding. Foldingnya tertentu karena dia punya interaksi-interaksi yang tertentu, gitu ya. Sehingga terciptalah ruang atau si binding site tadi yang bisa memasukkan molekul yang hanya tertentu pula. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya ya, tadi sama ya, ada suatu reaksi kalau tidak dikatalisis, maka kira-kira waktunya kira-kira seperti ini. Ketika dikatalisis dia naik drastis ya. Jadi peningkatan lajunya naik drastis sekitar 1,4 kali 10 pangkat 17 untuk reaksi OMP dekarboksilase ini. Nah, Anda bisa bayangkan pentingnya dunia katalisis. Jadi ketika kita bicara suatu reaksi kimia, reaksi biokimia, nah itu pasti tidak lepas dari yang namanya katalis. Kalau di dalam biokimia namanya biokatalis, yaitu enzim. Nah, sekarang kita sedikit review tentang materi TPB ya, yang 1 tahun 2 tahun lalu Anda belajar yang namanya kinetika reaksi kimia. Nah, di kinetika reaksi kimia Anda ingat-ingat lagi ada yang namanya laju reaksi. Laju reaksi itu didefinisikan dari laju perubahan konsentrasi entah itu substrat atau reaktan ya, reaksi, atau kita lihat dari laju perubahan konsentrasi produknya. Nah, per satuan waktu. Ya, jadi kalau misalkan saya punya reaksi seperti ini, misalkan pada kondisi awal adalah 1 molar, setelah 10 detik konsentrasinya turun jadi sekian, maka laju perubahannya adalah selama per 10 detik adalah sekian, gitu ya. Kita review, jadi kita bisa cepat. Nah, kita kenal yang namanya laju reaksi. Kalau misalkan kita punya reaksi seperti ini, A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, maka kita bisa tentukan nilai lajunya adalah sama dengan minus 1 per A. Kenapa? Karena dia reaksi. Reaksi akan dikonsumsi, ya. Maka di sini tandanya minus. Minus 1 per A kecil dikali delta konsentrasi A per dt sama dengan minus 1 per B kali delta B per dt sama dengan 1 per C, kalau kita ingin pantau dari sininya, delta C per dt sama dengan 1 per D kecil kali delta perubahan konsentrasi D per dt. Ya, Anda bisa pantau dari sisi perubahan sini, perubahan di sini, atau perubahan di sini, atau perubahan di sini, maka nilainya akan sama saja. Ya, nilai ini 1 per A kali dA per dt ini akan sama dengan nilainya minus 1 per B kali delta B per dt, dan seterusnya ya. Nah, Anda ingat-ingat lagi bagaimana cara menentukan laju reaksi. Laju awal sampai laju akhir reaksi itu tidak sama. Maka di situ Anda gunakan yang namanya definisi laju sesaat. Kalau Anda ingin menentukan laju reaksi pada waktu misalkan 200 detik di sini, maka Anda perlu data pada sebelum 200 detik dan setelah 200 detik. Jangan diambil semua data sini lalu dibagi rata. Ya. Kenapa? Itu nanti tidak akan akurat. Jadi yang kita gunakan adalah laju sesaat, ya. Nilai tangan untuk setiap konsentrasi dan waktu.
Ya, ini cuma review, jadi kita bisa cepat. Nah, sekali produk terbentuk dalam suatu reaksi, seringkali produk ini kemudian bereaksi dengan zat lain atau mungkin dengan reaktannya. Ada istilahnya namanya reaksi sekunder. Nah, kondisinya akan semakin kompleks kalau seperti itu. Maka untuk keperluan kinetika kita lebih menikmati, lebih enjoy atau lebih penting ya, itu adalah penentuan laju awalnya. Ya, pada saat awal bereaksi. Ya, jadi bukan pada saat T sama dengan 0, tapi maksudnya pada saat awal bereaksi. Kalau Anda punya gula ditambah ragi, Fermipan, mereknya misalkan gitu, maka terjadi reaksi apa istilahnya? Ada yang tahu? Fermentasi, Pak. Fermentasi. Nah, bayangkan bagaimana cara menentukan laju awalnya. Salah satu caranya adalah kita bisa misalkan buat reaksi, kita tentukan ketika kita tambahkan gula, kita tambahkan Fermipan sedikit gitu ya. Kita tambahkan Fermipan misalkan 1 bungkus, kita tambahkan 1 bungkus, ketika baru selesai ditambahkan langsung kita hentikan reaksinya. Kita bisa lakukan seperti itu, ya. Atau kita juga bisa gunakan data, ya udah data di sini nanti kita hitung laju awalnya seperti apa. Nah, salah satu caranya tadi kita hentikan reaksinya. Kalau Anda praktikum ini nanti ada modul enzim biasanya. Nah, menghentikan reaksi. Caranya gimana? Reaksinya kita hentikan, misalkan kita tambahkan HCl yang konsentrasi tinggi 4 molar misalkan, maka raginya akan mati. Ya, maka reaksinya akan berhenti. Nah, dihitung nanti produk yang terbentuk seperti apa, seberapa banyak. Nah, kita bisa hitung laju awalnya. Kira-kira analoginya seperti itu. Kalau tidak bisa dilakukan seperti itu, ya kita buat data seperti ini ya, diamati selama berlangsungnya waktu, maka kita hitung gradien di sini. Ya, pada saat di awal, nah di sini. Nah, aplikasi metode laju awal reaksi ini bergantung pada konsentrasi awal reaktan. Semakin besar laju awal konsentrasi awalnya, ya, maka ini akan semakin besar pula laju reaksinya. Anda sudah paham ini bersama, ya. Nah, Anda kenal juga yang namanya hukum laju, R sama dengan K dikali konsentrasi, misalkan A pangkat A kecil. A kecilnya adalah order reaksi, ini menyatakan signifikansi perubahan konsentrasi terhadap lajunya, gitu kan ya? Terhadap lajunya. Ini adalah orde reaksi. Nah, Anda sudah kenal ada reaksi yang namanya orde pertama, orde kedua, orde ke-0 gitu ya, yang dipelajari di TPB. Untuk reaksi orde pertama misalkan, hukum lajunya adalah R sama dengan dA per dt sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. Ya, dari sini kita ingin melihat kebergantungan konsentrasi terhadap waktu, maka kita pindah ruaskan dA per A sama dengan K dikali dt. Nah, setelah itu kita integralkan, maka kita dapatkan persamaan seperti ini kira-kira. AT sama dengan A0 pangkat E pangkat minus KT, atau ln A0 per AT sama dengan KT. Maka kita dapatkan profil seperti ini ya. Kita bisa meramalkan konsentrasi zat pada tahap reaksi mana saja ya. Di sini nanti konsentrasinya berapa, di sini konsentrasinya berapa, di sini konsentrasinya berapa selama berlangsungnya waktu. Nah, ini fungsi dari persamaan tadi. Adapun reaksi orde kedua sama, Anda turunkan dari dA per dt sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat, maka Anda turunkan di sini buat hukum laju terintegrasinya dapat 1 per AT sama dengan 1 per A0 ditambah KT, Anda dapatkan profil seperti ini. Nah, dari sini, Anda dari kinetika TPB, Anda juga paham bahwa kebergantungan laju reaksi terhadap temperatur. Maksudnya seperti apa? Semakin tinggi temperatur maka laju reaksinya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena tetapan laju reaksinya akan naik. Ya, ini dihubungkan dengan persamaan Arrhenius. Ln K sama dengan ln A minus EA per R dikali 1 per T. Atau bentuknya seperti ini ya. K sama dengan A dikali E pangkat minus EA per RT. Nah, Anda bisa lihat di sini ada yang namanya EA,
energi pengaktifan atau energi aktivasi. Nah, A ini yang kita sebut sebagai faktor frekuensinya. Nah, dari persamaan Arrhenius tadi, ya, dan interpretasi parameternya berasal dari teori tumbukan yang tadi, yang ada A tadi, faktor frekuensi, yaitu dari teori tumbukan reaksi bimolekuler fasa gas. Nah, menurut teori tumbukan, Anda ingat-ingat lagi, antar molekul hanya bereaksi bila mereka bertumbukan satu sama lain, tidak hanya bertumbukan, tapi energi kinetik minimal yang diperlukan untuk terputusnya ikatan itu juga terlampaui. Kalau bertumbukan tapi energinya kurang, maka reaksi tidak akan terjadi. Nah, energi tadi yang kita sebut sebagai energi aktivasi ya, atau energi pengaktifan. Nah, kita juga tahu menurut teori tumbukan, orientasi dari suatu reaksi itu sangat-sangat penting ya. Dalam banyak kasus, molekul harus memiliki orientasi relatif yang tepat agar tumbukan berlangsung dengan efektif. Contoh CI ditambah CL ditambah dengan HI, ya, ini jadi HCl ditambah I. Nah, Anda bisa lihat tumbukan efektif itu bisa terjadi kalau ada di dalam daerah kerucut sini. Kalau di sini ada atom I, ya, di sini ada Cl. Kalau kondisinya di sini menumbuknya, ya, maka ini bisa terjadi. Kalau di sini, nah ini tidak akan terjadi. Nah, semakin kompleks suatu molekul, semakin bertambah keperluan akan orientasi yang tepat. Nah, sekarang Anda mulai bayangkan untuk suatu biomolekul, ya. Untuk suatu biomolekul, molekulnya akan semakin kompleks. Maka keperluan orientasi yang tepat akan semakin bertambah ya tingkat keperluannya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan lihat enzim bisa mengatasi permasalahan tadi ya. Oke. Nah, satu lagi yang penting tadi sudah dijelaskan di video yang dari website RCSB ya. Ketika kita punya reaksi seperti ini ada reaktan A ditambah dengan B, A2 dan B2 gitu ya. Nah, dia membentuk senyawa AB, 2AB gitu ya. Nah, ketika dia membentuk senyawa AB, dia melewati keadaan yang namanya kompleks teraktivasi. Kalau ini adalah sumbu Y-nya energi potensial dan di sini adalah koordinat reaksi, ya. Arah reaksi berlangsung gitu ya, koordinat reaksi itu. Jadi di awal ini adalah reaktannya, energinya katakanlah sekian, maka dia melewati keadaan yang namanya kompleks teraktivasi, yaitu di sini. Nah, lalu dia berubah menjadi produk dengan energi sekian. Maka kita bisa tahu di sini ada delta H-nya ya, negatif. Ini berarti proses yang eksotermik. Nah, di sini kalau kita buat garis imajiner di sini ya. Nah, kita ambil jarak di sini, maka ini yang kita sebut sebagai delta G0 ya. Plus. Nah, plus double digituin ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah yang kita sebut sebagai energi pengaktifannya ya. Ini yang disebut sebagai teori keadaan transisi. Jadi bahwa dua molekul yang saling bertemu dapat mengalami distorsi membentuk kompleks teraktivasi dulu dengan energi ini ya. Rintangan yang harus dilewati adalah senilai EA. Nah, di mana kompleks ini dapat terus bereaksi membentuk produk. Jadi ketika sudah lewat di sini baru dia bisa membentuk produk. Nah, ini yang kita sebut sebagai teori keadaan transisi dikemukakan oleh Henry Eyring ya di tahun dia hidup di 1901 sampai 1981. Nah, teori ini lebih umum dibandingkan teori tumbukan. Kenapa? Karena kita bisa menerangkan reaksi dalam fase larutan. Kalau dari fase tumbukan tadi, teori tumbukan tadi, itu menerangkan kalau kita bisa terangkan kalau dia fasenya gas. Ya. Sedangkan kita bicara biokimia, kita banyak bicara tentang keadaan sel, itu biasanya dalam larutan, ya, dalam kondisi berpelarut air, ya, berlingkungan air misalkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk bahasan awalnya. Ini saya nggak perlu bahas, saya lewat saja.
Ya. Nah, tadi karena ada barrier energi, ya, berupa energi pengaktifan atau energi aktivasi, maka sometimes ada suatu reaksi nggak bisa berlangsung. Kenapa? Karena barrier-nya terlalu tinggi, energi aktivasinya terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mengalami reaksi, dia butuh yang namanya katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi, tanda kutip ya di sini, tanpa terkonsumsi dalam reaksi. Jadi kalau Anda punya definisi dari waktu dulu, definisinya adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, itu salah. Katalis bereaksi, tapi di akhir reaksi dia akan dikembalikan ke posisi awalnya, ke bentuk awalnya. Artinya tidak dikonsumsi selama berlangsungnya reaksi. Contoh bromin, ya, Br2 adalah katalis untuk dekomposisi hidrogen peroksida. 2H2O ya ditambah dengan bromin ini, maka di sini akan mengalami dekomposisi, hidrogen peroksida mengalami dekomposisi menjadi air dan oksigen ya. Nah, katalisnya adalah Br2. Mekanisme reaksinya gimana? Br2 ditambah H2O2 ini jadi Br- ditambah H+ ditambah O2. Br minusnya ya, lihat, ditambah H2O ini jadi ditambah plus. Nah, ini jadi Br2 kembali, baru di sini jadi H2O. Kalau kita jumlahkan reaksinya, netnya, maka Br2-nya kita bisa coret di kiri dan kanan. Artinya dia, ya itu, mulai muncul. Artinya tidak bereaksi, padahal dia bereaksi sebenarnya ya. Hanya tidak dikonsumsi ya. Artinya diperoleh kembali, seolah-olah tidak terkonsumsi. Nah, dengan adanya katalis tadi, energi pengaktifan yang tinggi ini akan menjadi rendah. Kenapa? Karena jalur reaksinya yang tadinya lewat sini diubah menjadi jalur reaksi dengan katalis yang punya nilai energi lebih rendah. Jadi bagaimana suatu enzim mempercepat reaksi atau katalis mempercepat reaksi? Dia adalah mengubah lintasan atau mengubah mekanisme reaksi yang memiliki energi pengaktifan jauh lebih rendah. Ya, jadi itu. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau tanpa katalis ini dengan menggunakan katalis, energi reaktan dengan energi produk di sini akan sama ya posisinya dengan tanpa katalis. Di sini nggak berubah, yang berubah hanya di bagian sini. Nah, yang dilakukan oleh katalis ini adalah dia mengikat dan mengorientasikan molekul-molekul reaktan menjadi keadaan intermediate ya pada posisi di sini yang mirip dengan keadaan transisi. Jadi Anda harus bedakan kondisi intermediate dengan kondisi transisi gitu ya. Ini adalah keadaan transisinya. Ya, kalau intermediate nanti di sini ada gunung 2 biji misalkan seperti itu. Nah, gunung yang di sini ada gunung 2 biji. Nah, di sini lembah. Nah, di sini ini yang kita sebut sebagai intermediate-nya ya. Lalu seperti ini. Nah, jadi yang dilakukan oleh katalis adalah seperti ini. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini ada barrier. Nah, ini keadaan intermediate ya. Mirip dengan keadaan transisi. Nah, Anda bisa bayangkan ini ada reaktan. Ini katalis. Nah, yang dilakukan adalah dia berperan sebagai mak comblangnya gitu kan ya bahasa gamblangnya. Dia bantu mengikat reaktan-reaktannya lalu dipertemukan sehingga dia mudah untuk diorientasikan ya daripada random seperti yang di sini ya tadi di awal mana. Nah, ini dia. Nah, daripada random seperti ini ya kan bisa nyerang dari sini, dari sini, dari sini, ya udah diikat. Nah, nanti oleh katalis akan dibantu untuk diorientasikan sedemikian hingga ya. Nah, bagaimana enzim bisa mempercepat reaksi menurut keadaan teori transisi? Teori keadaan transisi, reaksi kimia konversi substrat ya, pereaksi atau reaktan ketika kita bicara dalam terminologi reaksi enzimatis, maka itu kita ganti namanya jadi substrat, oke? Konversi substrat menjadi
produk, hasil reaksinya kita sebut sebagai produk, harus melewati keadaan transisi ya, yang memiliki energi bebas lebih tinggi dibanding S dan P. Nah, ini menurut teori keadaan transisi ya. Ini dia harus melewati sini, harus lebih tinggi dari energi di sini dan energi di sini. Beda energi tersebut disebut sebagai energi aktivasi atau energi pengaktifan. Nah, enzim dapat mempercepat reaksi dengan cara memfasilitasi pembentukan keadaan transisi. Jadi, itu yang dilakukan oleh suatu enzim. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini tidak nampak garisnya ya. Tunggu sebentar, saya coba cari filenya. Halo? Tampaknya terputus tadi, terputus di mana? Saya nggak tahu. Tadi sebentar terputus ya? Terputus di mana tadi? Terakhir saya bahas apaan? Halo? Kalau di saya tidak terputus, Pak. Oh, Saya tidak ya. lancar, Pak. Oke. Oke. Berarti keputusnya cuma sebentar banget tadi. Oke, ini saya mudah-mudahan di sini garis. Oh, nggak ada juga garisnya. Oke. Ini harusnya ada tanda panahnya di sini. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, karena atau di sini aja lah. Nah, pembentukan kompleks ES. Jadi yang pertama adalah substrat ya. Dengan bantuan enzim dia akan membentuk yang namanya intermediate yang kita sebut sebagai kompleks enzim substrat. Ya, baru dia terbentuk produk. Tahu dari mana? Nah, bukti pembentukan ES dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim, ini satu. Reaksi yang dikatalisis oleh enzim punya kecepatan maksimum. Ya, maksudnya apa? Ya ketika dari substrat mau ke produk, karena dia harus lewat sini, maka nggak bisa langsung tiba-tiba substratnya ya berubah langsung jadi produk. Nggak bisa. Ya, karena dia harus melewati pembentukan intermediate. Dan dari eksperimen dibuktikan bahwa reaksi enzimatis itu memiliki kecepatan maksimum. Artinya, dia harus melewati pembentukan enzim substrat. Dua, ada bukti juga dari difraksi sinar X ya, dari bukti strukturnya kita bisa lihat nanti ada struktur enzim dengan substrat. Ya, itu berbeda dengan enzim saja. Ya, proteinnya. Ini bisa dibuktikan. Nah, tiga, adanya karakteristik spektrum dari kompleks enzim substrat. Jadi nanti bisa tahu dari spektrumnya itu akan berbeda ya. Nah, pembuktian kompleks enzim substrat dari profil kecepatan reaksi, maka Anda bisa lihat ini adalah laju reaksi, di sini adalah konsentrasi substrat. Nah, kalau dia reaksinya tidak melewati pembentukan ES, maka sewajarnya di sini akan lurus gitu ya. Lurus terus ya. Makin tinggi konsentrasi substratnya, maka dia akan semakin tinggi lajunya. Tadi kan dibilang, laju reaksi, laju awal itu akan ditentukan oleh konsentrasi awal reaksinya. Ya. Nah, tapi di enzim, di bagian sini, kalau kita tambahkan lagi konsentrasinya, kita tingkatkan lagi konsentrasi substratnya, maka lajunya akan tetap nanti. Suatu saat akan tetap, tidak bertambah lagi. Artinya dia punya kecepatan maksimum. Adanya kondisi jenuh ini secara tak langsung menunjukkan adanya pembentukan kompleks enzim substrat dulu. Ya, jadi ketika substratnya banyak, nah enzimnya misalkan sudah penuh, sudah jenuh gitu, yang membentuk enzim substrat, baru dari situ membentuk produk. Ya. Pembuktian kompleks enzim substrat dari difraksi sinar X, Anda bisa lihat di sini ada bisa ditentukan ya, ada enzim kita tambahkan dengan substrat, lalu kita kristalkan. Ini nanti dapat ditentukan strukturnya dengan metode X-ray diffraction, XRD. Nah, didapatkan kompleks seperti ini. Nah, ada substrat yang berada di dalam enzim di sini. Nah, ini kira-kira.
Nah, pembuktian dari analisis spektrometri Anda bisa lihat dari fluorescence, ya, dari intensitas fluoresennya. Ini untuk kondisi enzim sendiri, ya. Nah, ketika ada terbentuk substrat, ketika ditambahkan dengan substrat, nah ini profilnya akan berbeda di sini, fluoresensinya. Ya, kita nggak akan bahas detail di sini ya. Nah, tadi kan dibilang kenapa enzim bisa mempercepat reaksi? Ya, karena enzim merupakan biokatalis. Bagaimana cara enzim mempercepat reaksi? Dia membentuk intermediate kompleks enzim substrat, ya kan? Yang punya energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, bagaimana enzim bisa mempercepat reaksi? Kenapa sih enzim bisa mempercepat reaksi? Pertanyaan dasarnya itu. Sekarang kita lihat, enzim punya yang namanya struktur pusat aktif. Tadi bagian moncongnya ya atau mulutnya dari si Pac-Man kalau di video tadi. Nah, pusat kegiatan katalitik enzim terdapat pada pusat aktif. Nah, pusat aktif ini adalah daerah yang mengikat substrat dan kofaktor kalau ada gitu ya. Dan juga daerah katalitik ya, tidak hanya yang mengikat substrat daerahnya tapi juga daerah katalitik yang mengandung residu-residu yang langsung berpartisipasi dalam pembentukan dan pemutusan ikatan. Nah, kenapa enzim bisa mempercepat reaksi? Karena dia memiliki pusat aktif yang terdiri dari catalytic site atau CS di sini dan yang kita sebut sebagai binding site. Sisi pengikatan dan sisi katalitik. Jadi itu bagian utama dari enzim. Ya, kompartemen utamanya adalah sisi katalitik dan sisi pengikatan. Nah, interaksi enzim dan substrat pada pusat aktif ini mempromosikan pembentukan keadaan transisi. Jadi Anda bayangkan substratnya seakan-akan dipegangin, gitu ya. Ada substrat, kita dipegangin tangannya oleh enzim. Nah, untuk dijodohkan, gitu ya. Nah, itu jadi membantu mempromosikan pembentukan keadaan transisi, memudahkan orientasinya. Ya, oleh karena itu, pusat aktif adalah daerah dalam enzim yang secara langsung menurunkan delta G plus ini, delta G plus delta G transisi reaksi sehingga meningkatkan laju karakteristik dari enzim. Ya, Anda bisa lihat di sini karakteristik struktur pusat aktif ya. Dia memiliki celah sempit atau cleft atau bahasa yang paling umum digunakan adalah cavity. Nah, kalau Anda mendengar kata cavity, C-A-V-I-T-Y gitu ya, cavity atau rongga gitu ya, di Indonesia kan celah atau rongga lah. Nah, biasanya pusat aktif enzim itu berupa cavity tadi, ada rongga gitu ya, dengan volume total relatif kecil dibangun oleh residu-residu yang mungkin berjauhan kadang-kadang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat daerah pengikatan substrat pada pusat aktif sebagian besar dibangun oleh residu-residu non-polar. Jadi kalau Anda punya protein, nanti punya struktur protein, lihat ada daerah-daerah non-polarnya, ya. Biasanya itu adalah pusat aktifnya, ya. Ada daerah-daerah non-polar, lalu lihat ada celah atau rongga atau cavity tadi. Nah, biasanya itu adalah pusat aktif dari enzim Anda. Nah, pengikatan substrat berlangsung melalui multi interaksi lemah. Entah itu bisa diikat secara ikatan hidrogen, bisa juga diikat secara kalau enzimnya punya pusat aktif dengan logam bisa membentuk metal kompleks dengan metalnya, dengan logamnya, atau bisa juga dengan sebatas interaksi hidrofobik aja dari residu-residu yang non polar tadi. Nah, residu non polar ini makanya penting ya, karena ketika saya gambarkan dulu, aduh, harus di close dulu. Open board. Nah, Anda bayangkan
ketika saya punya enzim, ada celah di situ, ya. Nanti ada yang berinteraksi dengan membentuk ikatan hidrogen, gitu ya. Ada yang membentuk ikatan ionik, misalkan. Tapi biasanya kalau ionik terlalu kuat, gitu ya. Maka biasanya adalah dari ikatan hidrogen. Karena kan nanti substratnya harus gampang diputuskan, gitu ya. Gampang disambungkan ikatannya segala macam. Sebentar, ini komputernya agak lambat. Waduh, lama banget. Oke, sambil nunggu dulu deh. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Pak, saya Ada mau pertanyaan? tanya. Ya, silakan. Iya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama, saya tadi Bapak jelasin waktu yang teori tumbukan itu kan cuma bisa menjelaskan gas ya, nggak bisa liquid. Kenapa ya, Pak? Iya. Padahal kan dua-duanya sama-sama fluid dan liquid kan juga atom gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen tanya, sebenarnya yang membuat substrat bergerak ke arah enzim dan akhirnya mengikat itu apa sih, Pak? Apa driving force-nya? Itu aja. Makasih, Pak. Nah, oke. Nah, jadi menarik pertanyaan pertama ya tadi sebelum saya jawab. Nah, ini mumpung terbuka ya, saya jelaskan dulu yang di sini. Nah, tadi saya bilang kalau misalkan ada protein seperti ini, nah ini ada sisi aktifnya. Bayangkan di sini ada substrat gitu ya, substrat seperti ini. Nah, ketika ada interaksi hidrofobik di sini, maka substrat ini bisa stabil berada di kompleks dalam posisi di sisi aktif enzim ini. Nah, makanya tadi biasanya dia dibangun oleh residu-residu yang sifatnya non polar itu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi, nah kalau misalkan di fase gas, Anda bisa tahu ya molekul di fase gas itu, atom-atom di fase gas itu jaraknya berjauhan. Jadi dia bisa bisa bergerak secara bebas gitu ya. Nah, ini maka bisa timbul tumbukan nanti di sini, nanti di sini, nanti di sini, nanti di sini segala macam gitu ya. Nah, nanti itu akan sesuai dengan faktor frekuensi dari persamaan Arrhenius tadi. Nah, kalau di sistem cairan, nah nggak bisa terlalu bergerak bebas seperti di gas. Maka yang lebih cocok adalah model keadaan transisi. Saya nggak tahu seperti apa, pokoknya ketika dia berinteraksi, dia harus bisa melewati keadaan tertentu ya, dengan melewati keadaan tertentu ya yang punya energi pengaktifan sekian. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa dia lebih cocok pakai teori keadaan transisi. Pertanyaan kedua, kalau misalkan seperti ini, nah ini menarik. Siapa yang menggerakkan si substrat ini ke sini? Nah, itu menjadi rahasia yang sangat sangat menarik untuk diungkap gitu ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita lihat nanti di sini ternyata substrat dan enzim dia driving force-nya nggak selalu pasti ya, tapi nanti ada misalkan bagian-bagian yang bermuatannya gitu ya. Nah, dia punya sensor seakan-akan punya sensor misalkan dari interaksi, kemungkinan besar adalah dari yang namanya long range interaction. Long range interaction itu siapa sih? Ya, Anda bisa lihat misalkan ion dengan dipol kah, ya kan? Ion dengan misalkan ion kah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan ditarik. Anda bayangkan di sini ada enzim, ada di bagian kompartemen bagian katakan di sel gitu ya, ada enzim, lalu nanti substrat ada dari sini seakan-akan nanti ketarik ke sini gitu kan ya. Nah, otomatis yang bergerak di situ driving force-nya harusnya adalah long range interaction-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi secara spesifik masih belum banyak diketahui. Tapi dugaan kita itu adalah dari long range interaction. Sampai sini cukup menjawab? Siapa tadi yang nanya? Saya Pak tadi yang nanya. Oke. Mau Oke. ini Pak yang review yang pertama, berarti kenapa liquid tuh nggak bisa pakai teori tumbukan karena sebenarnya dia jaraknya kurang jauh aja ya buat kayak bisa melakukan tumbukan gitu. Iya, karena dia tidak Kan? bisa bergerak Atau secara gimana, Pak? bebas dibandingkan gas. Iya. Iya. Oh, oke. Yaudah. Itu aja Pak, makasih banyak Pak. Oke. Siapa tadi namanya?
Anissa Pak tadi. Anissa, oke. Oh ya, sampai sini jangan lupa juga ya semuanya untuk mengisi presensi di akademik.itb.ac.id. Nah, kita akan lanjut materinya ya. Kita baru ngomongin tentang enzimnya, udah setengah jam lebih. Nah, tapi kenapa kita harus berbicara tentang enzimnya ini? Karena ini dasarnya sebenarnya. Kalau cuman perkara hitungan-hitungannya nanti gampang lah. Tapi Anda harus punya pemahaman yang sangat kuat gitu ya, landasan yang sangat kuat ketika berbicara tentang enzim. Nah, sekarang kita lihat dari sisi spesifisitas enzimnya. Ya, karakteristik enzim dia tadi punya catalytic power, yang kedua dia punya spesifisitas. Nah, kita lihat dari aktivitas spesifiknya. Nah, spesifisitas enzim ini disebabkan oleh interaksi yang akurat ya antara substrat dan enzim. Nah, ini dia kata kuncinya. Akurasinya kenapa tinggi? Karena enzim punya struktur 3 dimensi yang khas ya, yang dibentuk dari pola folding berdasarkan dari urutan asam aminonya atau struktur primernya ya. Maka dia punya struktur 3 dimensi yang khas. Artinya apa? Artinya nanti kalau ada banyak reaksi di dalam tubuh, artinya banyak enzim yang terlibat di situ. Ya. Nah, menurut kespesifikan aktivitasnya, maka kita bisa bedakan enzim itu menjadi dua bagian, ya, dua kelompok. Ada yang kita sebut sebagai specific group, ada yang kita sebut sebagai absolute group. Di mana specific group itu adalah enzim bisa bereaksi, ya, secara spesifik terhadap suatu grup molekul. Contoh, dia misalkan alkohol dehidrogenase. Alkohol dehidrogenase Anda kalau pernah belajar di SMA tentang metabolisme itu ada di salah satu enzim di di glikolisisnya ya, ada ya. Nah, kita lihat di sini. Alkohol dehidrogenase, misalkan contoh, nah, enzim ini bisa mengkatalisis reaksi oksidasi dari alkohol. Alkoholnya bisa dioksidasi. Kalau oksidasi berarti dari OH menjadi CHO, jadi aldehid gitu kan ya. Nanti kalau dioksidasi lebih lanjut jadi karboksilat. Nah, dia bisa mengkatalisis reaksi. Substratnya apa aja? Yang penting dia punya gugus alkohol. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai specific group. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena ini nanti balik lagi ke struktur 3 dimensi dari enzimnya. Spesifisitas dilihat dari interaksi yang akurat antara substrat dan enzim. Akurasinya tergantung dari struktur 3 dimensinya. Ada yang masuk ke dalam golongan absolute group. Enzim hanya bereaksi pada satu substrat saja. Ya, contoh misalkan glukokinase. Ya, enzim ini hanya mentransfer fosfat dari ATP ke glukosa saja, bukan ke gula yang lain. Kalau saya punya glukosa, maka bisa ditransfer ATP-nya ya menjadi glukosa 6-fosfat misalkan. Tapi kalau saya punyanya fruktosa, maka dia nggak mau. Dia cuma mau ke glukosa saja. Nah, ini yang kita sebut sebagai absolute group ya, hanya bereaksi pada satu substrat saja. Nah, Anda bisa lihat. Nah, kira-kira seperti inilah tadi. Nah, tadi di video sudah dijelaskan ya. Tadi ada enzim yang tidak butuh komitmen, ada yang butuh komitmen segala macam. Nah, di awal diasumsikan bahwa semuanya nggak butuh komitmen. Kenapa? Karena memakai hipotesa lock and key. Ya, di Fisher di tahun 1890 menyarankan bahwa spesifisitas enzim artinya dia punya daerah yang komplement antara si substrat dengan enzim. Ini adalah kuncinya, ya. Ini adalah anak kuncinya, gitu kan ya, lock and key. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, artinya ya dia akan selalu spesifik,
Ya, dia akan punya kespesifikan. Nah, bisa lihat di sini ada reacting group ya di substratnya, ada binding BG di sini ya, binding grupnya. Ini binding grupnya, dia akan ketemu dengan binding site-nya, nanti reacting grupnya ketemu di catalytic site-nya, gitu kan ya. Nah, membentuk kompleks enzim substrat, nanti akan dilakukan reaksi sehingga dihasilkan produk, gitu. Nah, akan tetapi permasalahan di sini adalah dia nggak bisa menjelaskan hasil dari difraksi sinar X dan NMR ya tentang struktur yang berbeda dari keadaan enzim yang mengikat substrat dengan enzim yang tidak mengikat substrat. Ya, oleh karena itu Koshland di tahun 1958 ini menyarankan bahwa struktur dari substrat mungkin komplement dengan struktur pusat aktif, ya, tetapi tidak dalam keadaan bebas. Maka bisa memungkinkan terjadi perubahan struktur, ya. Tadi yang di video tadi gitu ya, dia menyesuaikan. Nah, Anda bisa lihat di sini, misalkan saya punya substrat seperti ini enzimnya awalnya seperti ini. Ketika ada substrat, ya, ketika substratnya mendekat, enzimnya seakan-akan paham. Oke, substratnya mau mendekat, maka dia akan rubah bentuknya sedemikian hingga supaya si substratnya bisa masuk seperti ini. Ya, karena kan bukan substrat yang berubah strukturnya, ya, tapi si enzimnya yang fleksibel. Nah, jadi seakan-akan enzim ini hidup gitu ya. Kalau tanpa kehadiran glukosa strukturnya seperti ini, bayangkan mulutnya mingkem gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Kalau di sini mulutnya mangap gitu ya. Mangap langsung nutup. Nah, kira-kira seperti ini. Ini model yang lebih real gitu ya, lebih bisa menjelaskan reaksi enzimatis. Jadi hipotesis induce fit. Jadi ini sudah ditinggalkan untuk lock and key ini. Ya. Sebagai contoh, triosa fosfat isomerase atau TPI enzimnya. Nah, ini adalah substratnya ya, G3P. Anda masih ingat kalau di glikolisis ada 10 tahap gitu ya. Nah, ini ada glyceraldehyde 3 fosfat. Nah, nanti akan dirubah menjadi dihidroksi aseton fosfat ya, DHAP. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mekanismenya, pertama dia binding si G3P-nya, lalu dirubah G3P-nya menjadi enediol. Ya, ini substratnya pertama diikat dulu, lalu diubah, masih dalam bentuk terikat gitu ya, masih dalam kondisi terikat, diubah menjadi enediol, lalu kemudian diubah menjadi DHAP, ya, dihidroksiaseton fosfat, lalu setelah itu baru dilepaskan. Nah, bisa menjadi multi tahapan seperti itu. Nah, enzim ini adalah dimer dengan 2 subunit identik. Ntar kita bahas. Oke, sebenarnya udah dibahas ya tentang subunit, tentang dimer gitu ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, saya baru ingat. Nah, kalau kita lihat mekanismenya, maka dia ada pembentukan seperti ini kira-kira. Ya, ini non-enzymatic organic base, kira-kira yang hitamnya, pola energinya, ini energinya, ini adalah sumbu X-nya adalah koordinat reaksi. Ya, lalu kita bisa lihat ini oke, sorry terputus sampai sini ya. Ini adalah tanpa enzim, ya, kira-kira seperti ini. Ini energi produknya, ini energi substratnya. Nah, ketika dengan enzim TPI, ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, dia membentuk seperti ini, gitu kan? Nah, ini kondisi intermediate 1. Intermediate satunya siapa? Nah, bentuk ini, G3P. Lalu ada seperti ini lagi, butuh energi pengaktifan lagi. Di sini intermediate keduanya, enzim dengan enediolnya, lalu kemudian enzim dengan DHAP-nya.
Ya, intermediate 3-nya baru ini lepas, nanti enzimnya ditambah dengan produknya lepas ya. Ini untuk enzim wild type, artinya yang naturalnya yang kita dapatkan di alam gitu ya, yang merah. Kalau yang ini adalah untuk mutannya, kira-kira seperti itu ya. Mutan itu berarti si enzimnya sudah direkayasa gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kinetika reaksi enzimnya. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu kah? Bisa mengikuti semuanya? Paham? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk ke kinetika reaksi enzimnya. Kita nggak akan bahas yang multi substratnya, ya. Kita bahas yang single substratnya aja, yang gampangnya aja, ya. Oke, kinetikanya awalnya dipelajari oleh yang namanya Leonard Michaelis dan Maude Manton. Nah, dia melihat ada suatu reaksi, Anda bayangkan reaksi enzim ditambah S, dia membentuk intermediate enzim substrat dulu, lalu membentuk enzim dan produk, gitu ya. Enzimnya dihasilkan kembali pada akhir reaksi ditambah dengan produk yang dihasilkan. Nah, Anda lihat di sini ini reaksi kesetimbangan semuanya sebenarnya ya. Nah, K1 ini reaksi ke sana, laju baliknya adalah tetapan lajunya K-1. Anda sudah belajar kinetika. Nah, di sini ini adalah K-cut-nya atau beberapa menyebutkan misalkan sama pakai kondisi seperti ini juga K3 ini K4. Nah, tapi nanti yang lebih dominan adalah laju ke arah pembentukan produknya. Ya, jadi K4-nya boleh saya abaikan. Ya. Jadi dia pakai asumsi reaksi kebalikan antara E dengan P diabaikan. Ya, sehingga V sama dengan K-cut dikali konsentrasi ES. Ya, Anda bisa tahu laju reaksinya itu ditentukan pada tahap di sini. Maka nilainya adalah K-cut dikali dengan ES. Ya, sampai sini paham. Nah, asumsi kesetimbangan antara enzim dan substrat, menurut Michaelis Menten, nah dia asumsikan bahwa laju disosiasi bila diukur berdasarkan nilai K-cut terlalu lambat dibandingkan dengan laju pembentukan K1 dan redisosiasi menjadi kompleks enzim substrat menjadi enzim dan substrat atau K-1. Asumsi kedua dia masukkan adalah K1-nya laju disosiasi ke sini, ini akan lebih lambat dibandingkan bila diukur berdasarkan nilai K-cut-nya. Maka tadi V-nya sama dengan K-cut kali ES ya. Nah, bila hal ini terjadi, enzim substrat akan selalu mendekati kesetimbangan dengan enzim dan substrat. Kita lihat dulu. Ya. Kita punya persamaan seperti ini. Nah, kita turunkan kinetikanya. Kita mulai dari Ks gitu ya. Ks sama dengan konsentrasi E dikali konsentrasi S per ES. Ya, ini yang kita sebut sebagai tetapan kesetimbangan disosiasi, KS. Nilainya adalah, Anda bisa lihat, K-1 kita bagi dengan K1. Ya, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham. Dari mana ini? Nah, ini gampang ya, Anda lihat aja di sini di reaksinya. Nah, kita lihat dulu. E ditambah S. Sorry, ini panahnya harus setengah karena dia kesetimbangan. Ini jadi ES, ini jadi EP, di sini K1, ini K-1, ini K cut-nya. Maka Anda bisa lihat pembentukan ES ini dipengaruhi oleh, ya kalau disosiasinya berarti kan nilainya adalah K1. Ya. K1 dikalikan dengan K1, lihat yang arah sininya membentuk ES
dikali dengan E dikali dengan S. Ya, yang sini kan. Menurut kinetika. Nah, ini akan satu lagi. Lajunya adalah K-1 dikalikan dengan ES. Nah, laju disosiasi, kalau kita bilang laju disosiasi ES, maka ini adalah konsentrasi E S per ES. Nah, ini KS-nya. Ya, KS-nya atau sama dengan K1 dibagi dengan K1. Nah, lihat K1 dikali ES, ya kan, sama ES dikali K1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini, cara untuk menyelesaikan semua kinetika seperti ini adalah kita buat dalam bentuk ES-nya dulu. Ya, kita masukkan ke ES-nya. ES-nya akan sama dengan E dikali S per KS. Ya, ES-nya kita pindah ruaskan. ES sama dengan E kali S per KS. Setelah itu, kita ubah dalam bentuk seperti ini. Konsentrasi enzimnya ini adalah sama dengan konsentrasi enzim awal dikurangi konsentrasi enzim yang sudah membentuk kompleks dengan substrat. Sampai sini paham ya? Loh, maksudnya gimana ya? Kan konsentrasi enzim awal itu akan sama dengan enzim yang dalam keadaan bebas ditambah dengan enzim yang sudah terikat substrat, gitu kan ya? Maka konsentrasi enzim yang dalam keadaan bebas itu adalah sama dengan E0 kita kurangi dengan yang masih membentuk kompleks dengan substrat, dengan enzim substrat, gitu ya. Nah, lihat E sama dengan E0 minus ES, maka ES di sini akan sama dengan masukkan E-nya E0 minus ES per KS dikali S, gitu kan ya. Maka E0 dikali S per KS dikurangi ES kali S per KS. Sampai sini bisa mengikuti sebelum saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang jadi tahapannya gitu, tentukan KS-nya, lalu Anda buat dalam bentuk ES-nya, ya. Lalu nanti Anda rubah E-nya di sini, ya. Nah, Anda lihat di sini. ES, ini kalau kita satukan, ini kita bisa tulis seperti ini. ES dikali 1 ditambah S per KS sama dengan E0S per KS. Artinya, yang sisi di sini, ya, ini kita pindahkan, kita gabungkan si ES-nya. Maka saya punya ES ditambah ES kali S per KS, gitu kan ya? ES kali S. Nah, ini nanti tugasnya di rumah Anda coba turunkan sendiri ya. Per KS. Nah, sama dengan E0 kali S per KS. Gitu ya. Maka ini saya bisa tuliskan ES dikali 1 ditambah konsentrasi S per KS. Nah, kira-kira seperti ini sama dengan E0 kali konsentrasi S per KS. Oke. ES sama dengan E0 kali S per S ditambah KS. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini tinggal karena ini udah disatukan, ini tinggal masuk ke sini, ke bawah gitu ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Lihat, V tadi lajunya adalah sama dengan K dikali konsentrasi ES. ES-nya kita sudah punya, bentuknya adalah seperti ini. E0 kali S per S ditambah KS. Maka V sama dengan K dikali ES, K dikali E0, ya, K dikali E0 dikali S per S ditambah
KS. Maka kita punya persamaan seperti ini. Nah, kita lihat saat konsentrasi S jauh-jauh lebih besar daripada KS, maka kita buat limitnya, ya, di mana konsentrasi substrat tahingga, ya, menuju tahingga, maka limitnya adalah akan bernilai seperti ini. V, limit V sama dengan kakat kali E0 kali S per S gitu ya, maka sama dengan kakat dikali E0. Ya, kalau S-nya mendekati tahingga, ini akan hilang limitnya, kakat dikali E0. Nah, ini yang kita sebut sebagai Vmax, kondisi pada konsentrasi substrat tahingga, itu yang kita sebut sebagai Vmax di sini. Ya, maka Vmax-nya sama dengan kakat kali E0, Anda tinggal masukkan berarti ini, kakat dikali E0 sama dengan Vmax, berarti V sama dengan Vmax kali konsentrasi S per S ditambah KS. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa menurunkannya? Ini pakai cara kesetimbangan. Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, asumsi Michaelis-Menten menyatakan bahwa laju pembentukan produk itu sangat-sangat lambat. Ya, jadi laju pembentukan produk di sini ya sangat-sangat lambat, maka lajunya ditentukan oleh tahap yang paling lambat kan, V sama dengan kakat kali konsentrasi S-nya. Ya. Nah, padahal itu tidak selalu benar karena sebagian besar kompleks ES itu selalu berlanjut membentuk produk sehingga nilai kakat itu lebih besar dari K1. Nah, ada kesalahan asumsi dari Michaelis-Menten. Nah, kesalahan asumsinya ini akhirnya diperbaiki oleh yang namanya Briggs dan Haldane, ya. Kita sebutnya sebagai kinetika Briggs-Haldane. Nah, dia mengemukakan model dengan argumen pakai pendekatan yang namanya steady state. Semoga di SITH sudah dipelajari tentang keadaan steady state atau keadaan tunak gitu ya. Nah, semakin banyak ES yang terbentuk, maka semakin cepat ia terdisosiasi membentuk produk. Oke? Kalau ES-nya terbentuk banyak di sini, membentuk ES, membentuk ES, membentuk ES, nah semakin banyak yang membentuk produk juga. Artinya apa? Perubahan konsentrasi ES selama berlangsung reaksi itu bisa dikatakan adalah konstan. Ya, tidak ada perubahannya. Karena nanti membentuk ES, nanti nggak lama langsung membentuk produk. Membentuk ES lagi, ada membentuk produk lagi. Jadi, kita asumsikan konsentrasi ES akan tetap atau konstan. Nah, ini yang kita sebut sebagai keadaan steady state. Nah, keadaan ini akan terus berlangsung hingga seluruh substrat habis bereaksi. Jadi, dari penyelesaian kinetika secara kesetimbangan seperti ini, kita rubah sekarang pakai mekanisme penyelesaian kinetika dengan keadaan steady state. Ya. Nah, ini steady state itu. Lihat. DES per DT sama dengan 0, ya kan? Perubahan ES-nya selama berlangsung waktu sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai steady state. Nah, ini ada pre-steady state-nya. Nah, jadi kita mulai masuk dari persamaan ini, D konsentrasi ES per DT, lihat, sama dengan, kalau kita punya persamaan reaksi seperti ini, lihat, E ditambah S, jadi ES, jadi E ditambah P, di sini kakat, di sini K1, di sini K-1, maka D konsentrasi ES per DT, tadi katanya ya, asumsinya steady state, ini adalah sama dengan 0, gitu kan? Nah, kita hitung D konsentrasi ES per DT, ini adalah sama dengan, lihat, yang laju membentuk ES, yang mana? Panah yang sini, 1, benar? Panah yang sini? Membentuk ES nggak? Enggak, Pak. Tidak. Satu lagi? Oh, tidak ada yang membentuk ES. Adanya yang mengurai. Nah, sekarang kita lihat. Berarti dia adalah ES-nya, DES per DT ini adalah sama dengan K1. Lihat.
Dia dipengaruhi oleh K1, K-1, dan K-kat. K1 kali konsentrasi sininya kan ya, menurut kinetika. Benar? Sama ya kayak hukum laju. Kayak hukum laju kan dia diambilnya dari V sama dengan K dikali reaksinya gitu kan ya. Kalau ini kita lihat dari panah yang di sini yang menuju ES, maka reaksinya adalah E dan S-nya. Berarti K1 dikali ES. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Ditambah dengan, lihat ada yang terurai. Nah, yang terurai gimana? Nah, sorry, ditambah, dikurang. Karena dia terurai. Dikurangi, lihat, dia tidak membentuk ES, tapi dia terurai menjadi ES. Maka lihat panahnya yang pertama dari sini. Nah, ini reaksi yang terurainya. Maka reaksinya adalah ini kan, maka minus K minus 1 kali konsentrasi ES. Satu lagi apa? Berarti yang terakhirnya. Minus atau plus? Minus juga, Pak. Minus siapa? Apa? Minus siapa? Kakak dikali konsentrasi ES. Ya, lihat panahnya ke arah sana, kakak dikali, nah ini ya. Oke, jadi kita punya persamaan seperti ini. Nah, ini untuk steady state-nya. Saat steady state, DES per DT itu sama dengan 0. Ya, tinggal kamu masukkan ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0, maka tinggal diatur ulang aja persamaannya. Lihat, K1 kali ES, ya, ini sama dengan 0. K1 kali ES sama dengan, yang ini pindah ruas, jadi plus ya, K minus 1 ES ditambah K kat dikali ES. Ya, atau saya ubah dalam bentuk ES, konsentrasi E kali konsentrasi S per ES. Lihat, ES-nya ini kita bisa gabungkan ya. Jadi K minus 1 ditambah K kat. Nah, per ES itu sama dengan K minus 1 ditambah K kat per K1. Nah, sampai sini paham? Nah, ini K minus 1 ditambah K kat per K1, ini yang kita sebut sebagai KM atau tetapan Michaelis-Menten-nya ya, KM-nya. Nah, Anda dari sini Anda bisa balikin lagi ya. Balik lagi, Anda rubah ke dalam bentuk ES-nya ya. Ini udah dalam bentuk ES-nya, Anda substitusi konsentrasi enzim awal sama dengan konsentrasi enzim yang bebas ditambah dengan konsentrasi enzim yang terikat substrat. Artinya konsentrasi enzim bebas adalah konsentrasi enzim awal dikurang konsentrasi enzim yang terikat substrat. Ya, Anda masukkan E-nya, Anda substitusi jadi E0 minus ES dikali S per ES sama dengan KM. Ya, atau ES-nya pindahkan, E0 kali S per S ditambah KM. Nah, pakai limit lagi tadi sama. Karena V max-nya ini adalah sama dengan, karena V sama dengan K kat dikali ES, maka K kat dikali E0 dikali S per S ditambah KM. Nah, tadi dibuat limit, ini adalah K kat dikali E0 ini adalah V max. Maka V sama dengan V max dikali S per S ditambah KM. Ya, Anda bisa bayangkan sekarang kita punya persamaan yang hampir mirip polanya. V sama dengan V max kita kali dengan apa tadi? ES. Konsentrasi S, bukan ES ya. Ininya adalah KM ditambah konsentrasi S. Anda bayangkan, coba bayangkan Anda di kalkulus, kalau Anda punya persamaan seperti ini, di sini saya ambil ini sebagai V-nya, ya, di sini saya ambil sebagai konsentrasi S-nya. Kira-kira membentuk garis seperti apa nih? Garis lurus tidak? Enggak, Pak. Tidak, bukan garis lurus, tapi dia akan naik. Tapi lihat nih, di sini konsentrasi S-nya lama-kelamaan, karena di sini ada
Nah, ini dia ada tanda plus di sini, maka dia akan punya bentuk kira-kira seperti ini. Nah, suatu saat akan seperti ini. Nah, pada kondisi di sini, asimtot di sini, nah ini yang kita sebut sebagai Vmax-nya. Oke? Nah, kondisi di sini, ini yang kita sebut sebagai Km-nya. Ya, nilai Km dapat diperoleh dengan ekstrapolasi ke sumbu konsentrasi S saat V sama dengan setengah Vmax. Jadi ini adalah nilai Km-nya, ini adalah nilai Vmax-nya. Nah, penentuan nilai Km dan Vmax langsung dari grafik persamaan Michaelis-Menten tidak selalu memuaskan. Kenapa? Kalau Anda punya data seperti ini, Anda harus belajar non-linear regression, gitu ya. Non-linear regression, kalau Anda plot di Excel. Nah, kalau Anda punya garis, kira-kira titik-titiknya misalkan. Sini, 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 sini. Nah, menentukan garis yang seperti itu akan sulit. Ya, belum tentu nanti di sini tuh Anda sudah yakin belum ini sudah Vmax. Nah, artinya Anda butuh konsentrasi substrat yang cukup tinggi juga ya untuk mendapatkan data supaya bisa menentukan nilai Vmax-nya. Nah, itu masalahnya di penentuan grafik dengan persamaan tadi. Ya, oleh karena itu biasanya persamaannya akan dibalik. Nah, dibalik oleh yang namanya Lineweaver-Burk gitu ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk 1/nya. 1 V sama dengan Vmax kali S dibagi S ditambah Km. Nah, persamaannya dibuat dalam bentuk 1/nya. 1/V sama dengan 1/. Vmax kali konsentrasi S dibagi konsentrasi S ditambah Km. Ya, ini dibalik gitu kan. Nah, kalau ini diselesaikan, maka 1/V sama dengan 1/Vmax ditambah Km per Vmax dikali 1 konsentrasi S. Nah, ini coba nanti di rumah iseng-iseng utak-utik. Dari sini kok bisa jadi seperti ini ya, turunkan. Ya, iseng-iseng di utak-utik di sini. Nah, ketika saya punya persamaan seperti ini, 1/V sama dengan 1/Vmax ditambah Km per Vmax kali 1 konsentrasi S. Anda lihat di sini, ini adalah persamaan garis lurus. Ya. 1/V sama dengan 1/Vmax ditambah Km per Vmax kali 1 kali konsentrasi 1/konsentrasi S. Ini adalah persamaan garis lurus, mirip dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Maka kurvanya nanti Anda dapatkan kira-kira persamaan garis lurus gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kurvanya akan jadi kira-kira seperti ini, gitu kan ya? Di mana Anda bisa lihat ini adalah Y-nya, ini adalah yang sini, gitu kan? Berarti ini 1/V plotnya. Di sini yang ini, nah ini adalah konsentrasi substrat. Maka titik di sini, titik potong di sumbu Y ini, berarti ini apa? 1/Vmax-nya, Pak. 1/Vmax-nya. Ya, ini yang kita sebut sebagai intercept-nya. Nah, gradiennya ini adalah siapa? Km. Yang ini, si B ini ya. M-nya atau gradiennya sama dengan Km per Vmax-nya. Nah, jadi kita bisa menghitung ya, atau membuat profil kinetika dengan cara menentukan laju reaksi pada berbagai variasi konsentrasi substrat. Nanti kita bisa dapatkan seperti ini. Nanti kita akan menemukan nilai Km dan Vmax dari enzim
tersebut. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata secara eksperimen, karakteristik suatu enzim itu ditentukan oleh nilai Km dan nilai Vmax-nya. Ya, ini menentukan yang namanya karakteristik enzim. Nah, Anda bisa cari di website ya. Misalkan